Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Buat yang baru masuk, saya beritahu bahwa sudah saya jelaskan di episode pertama untuk mengisi bulan Ramadan ini. Saya akan mengulas penuh tentang kisah perjalanan Islam beserta dengan kisah dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui kacamata Umar bin Khattab selaku khalifah kedua setelah wafatnya Nabi. Playlist dan juga link sudah saya buatkan, jadi silakan menikmati. Baiklah teman-teman, di episode sebelumnya kita telah diperlihatkan keberhasilan Rasulullah dan kaum muslimin yang telah menaklukkan kota Mekah atau yang terkenal dengan sebutan Fathul Mekah sebagai kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya. Di samping itu juga terjadi perubahan yang drastis pada penduduk Mekah. Bahkan orang yang dulunya membenci Rasulullah kini menyatakan bahwa beliau adalah saudara dan keluarga yang mulia. Lantas bagaimana dengan nasib Hindun? Langsung saja mari kita mulai. Abu Sufyan yang menyebutkan para tokoh Quraisy guna memberikan cerminan pada Hindun untuk berpikir siapa yang telah menimbulkan malapetaka sebenarnya di kota Makkah ini. Apakah keluarga Hindun seperti Utbah bin Rabi'ah dan kerabatnya, atau mereka yang telah mengikuti Rasulullah seperti Umar, Khalid, dan yang lainnya? Abu Sufyan menyadari bahwa dirinya juga termasuk petinggi Quraisy. Namun apa yang dilakukan selama ini adalah kehidupan yang ambigu, di mana dia tidak menemukan dirinya sendiri yang sejati. Mendengar curahan tersebut, Hindun pun menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan sangat emosi dan penuh tangis, memikirkan nasib keluarganya yang mati dalam keadaan memeluk agama nenek moyang mereka. لم أبكيك للنار. Dalam scene selanjutnya, kita diperlihatkan kaum Ansor yang mungkin berpikir bahwa mereka akan kembali ke Madinah mengingat Rasulullah telah menaklukkan Mekah. Namun, Umar memberitahu mereka atas ucapan Rasulullah sendiri bahwa kehidupan ini adalah kehidupan mereka dan kematian ini adalah kematiannya juga. Yang artinya bahwa kemenangan yang diraih oleh Rasulullah di kota ini adalah kemenangan untuk kaum Ansor juga. Jadi tidak ada perbedaan antara para sahabat tersebut. Di malam harinya, Hindun pun pergi ke rumah saudaranya yaitu Abu Hudzaifah untuk memberitahu bahwa dirinya telah masuk Islam. Hudzaifah pun mendoakannya semoga Allah menetapkan keimanannya dan menghapus semua bekas-bekas zaman jahiliyahnya, serta memperkenalkan kembali Salim anak angkatnya yang kini menjadi saudaranya sebagai penghafal Al-Quran. Di scene selanjutnya, Suhail bin Amir kedatangan kedua anaknya yaitu Abdullah dan juga Abu Jandal untuk mengajaknya bertemu dengan Rasulullah agar Suhail bisa segera memeluk agama Islam. Walaupun Suhail sebenarnya dia takut terhadap balasan atas tindakannya dulu. Namun, kedua anaknya itu mengingatkan bahwa Rasulullah telah menjamin keselamatannya. Bahkan beliau memberi janji pada sahabatnya untuk tidak menyalahgunakan amanah dengan menghormatinya karena dia atau Suhail adalah orang yang akan menghargai Islam di suatu saat nanti. Hal yang sama juga terjadi pada Safwan, di mana dirinya yang sedang melakukan perdagangan di Jeddah bertemu dengan sahabat Rasulullah. Sang sahabat pun mengajaknya untuk kembali bersamanya guna bertemu dengan Rasulullah dan memeluk agama Islam serta menjamin keselamatannya. Namun, melihat Safwan yang tidak percaya dengan ucapannya, sahabat tersebut pun menunjukkan imamah yaitu jubah yang dipakai Rasulullah ketika memasuki Mekah sebagai tanda atas kejujuran sahabat tersebut. Dan atas hal itu, Safwan pun mengakui kejujurannya. Di sisi lain, Bilal juga mendapatkan wahyu yang merenung sendirian. Dia pun mengajaknya untuk tunduk dan memeluk agama Islam. Namun, wahyu yang telah membunuh Hamzah, paman Rasulullah, dia merasa sangat bersalah. Apalagi Hamzah adalah paman kesayangan Nabi. Mendengar hal itu, Bilal pun memberitahunya bahwa Rasulullah telah membuang jauh tradisi jahiliyah dan beliau tidak mempunyai sifat balas dendam terhadapnya.
Bilal juga memberitahu bahwa Rasulullah telah mengampuni Hindun yang juga berbuat kejam terhadap jasad pamannya tersebut. Dan akhirnya Wahsy pun mengikuti Bilal. Ya, walaupun dalam perjalanannya Wahsy ini masih merasa takut akan kecaman para sahabat Rasulullah atas tindakannya yang lalu tersebut. Namun Bilal sekali lagi telah menjamin keselamatannya. Sementara itu, Khalid juga menemui Ikramah bin Abu Jahal yang telah masuk Islam atas ajakan Ummu Hakim. Melihat Ikramah yang masih canggung, Khalid pun menasihatinya untuk lebih jauh memandang masa depan dan membuang dalam-dalam akan masa lalunya. Tentu dengan hal itu, keislamannya akan sempurna. Kembali kepada Wahsy, di mana dirinya yang telah masuk Islam merasa bahwa dirinya masih dicemooh para sahabat Nabi atas pembunuhannya terhadap Hamzah. Bahkan dia sangat frustasi dengan kondisi hidupnya yang terhina dan terbuang seperti unta tak bertuan. Ditambah, Rasulullah yang memalingkan wajahnya untuk melihatnya. Inilah dampak kesedihan atas kehilangan paman tercintanya yaitu Hamzah yang selalu melindungi dan membela Rasulullah. Dan atas kesedihan itu, Allah pun berfirman yang tertulis dalam Mushaf Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 126. Sebagai penghibur Rasulullah, malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepada beliau bahwa nama Hamzah telah termaktub atau tertulis di langit ketujuh. Inilah nasib Wahsy yang diliputi rasa bersalah yang sangat besar atas pembunuhannya terhadap paman Nabi tersebut. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Umar yang menghampiri teman-temannya di dekat Darun Nadwa. Tentu, berkumpulnya mereka mengingatkan masa lalunya. Namun, dengan suasana yang berbeda, yaitu dalam keadaan Islam. Umar mengajak mereka untuk memuji Allah sebagai bentuk rasa syukurnya, sekaligus menyemangati mereka, terutama Ikramah yang menyesali perbuatannya di masa lalu. Safwan pun memuji atas apa yang diucapkan oleh Umar, hingga dirinya berpendapat bahwa Umar sangat pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi bangsa Arab hampir semuanya masuk Islam. Mendengar hal tersebut, Umar pun meneteskan air mata, di mana hal itu membuat teman-temannya bingung. Dan Umar pun berkata, sungguh dirinya merasa takut terhadap Allah jika dirinya adalah seorang pemimpin yang nantinya tidak tahu apakah amanahnya tersebut lebih menyempurnakan Islam atau justru malah sebaliknya. Inilah rahasia takdir Allah pada setiap hambanya. Oleh karena itu, tetaplah berdoa pada Zat yang membolak-balikan hati. Sementara itu, di kediamannya, Abu Bakar As-Siddiq mengalami kecemasan yang mendalam. Asma putrinya yang membawakan minuman kepadanya pun mempertanyakan hal tersebut, mengingat apa yang dirasakan ayahnya tersebut berbalik dengan kabar Rasulullah yang telah menjanjikan hal baik. Abu Bakar pun menjelaskan pada putri tercintanya tersebut bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Bagian surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian Abu Bakar pun melanjutkan bahwa kondisi saat ini sangat berbeda, di mana kaum Quraisy, orang-orang Taif pasca perang Hunain, mereka telah masuk Islam. Bahkan kabilah-kabilah dari berbagai penjuru juga datang ingin membayatkan diri untuk masuk Islam. Sebagai tanda tersebut, kemudian Allah berfirman yang sekaligus memberitahunya bahwa sempurnalah agama Islam ini, lengkaplah risalahnya, berakhirlah wahyu dari Allah, dan sempurnalah dalam diri Rasulullah SAW. Atas ucapannya tersebut, Abu Bakar pun teringat pembantu Rasulullah yaitu Abu Muwaihibah ketika dibahki tentang khutbah Rasulullah pada hajinya yang terakhir. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah berpesan, selepas perpisahannya nanti dengan kaum muslimin yang pada intinya beliau menasehati dan meninggalkan dua perkara di mana jika mereka berpegang teguh maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Atas apa yang diucapkan oleh Rasulullah, maka mereka menjadi saksi bahwa amanah beliau telah terpenuhi. Inilah kegelisahan Abu Bakar dan juga kaum muslimin yang mengindikasi akhir dari perjalanan Rasulullah sebagai utusan Allah. Singkat cerita, menjelang waktu asar tiba, Bilal pun mengumandangkan azan yang menghentikan segala aktivitas para sahabat, baik dari kalangan muhajirin atau ansor. Umar
yang tidak melihat Rasulullah akhir-akhir ini telah mengetahui dari sahabat lainnya bahwa keadaan beliau semakin pucat dan melemah. Umar pun menyuruh Bilal untuk melihat keadaan Rasulullah, dan beberapa saat kemudian Bilal pun mendapatkan pesan agar ada yang menggantikan beliau menjadi imam sholat. Bilal yang tidak melihat Abu Bakar di sekitar jamaah pun menyuruh Umar untuk mengambil imam tersebut. Tapi Umar tahu bahwa ini bukanlah perintah Rasulullah. Hingga akhirnya Abu Bakar datang dan bertemu mereka dan memimpin sholat berjamaah. Melihat keadaan kaum muslimin berjamaah, Rasulullah pun merasa sangat bahagia, bahkan membuat keadaan beliau sehat membaik. Ini sebagai bukti betapa cintanya Rasulullah melihat kebersamaan mereka yang mengisyaratkan bahwa sholat berjamaah adalah kekuatan bagi kaum muslimin. Hingga hari berikutnya, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, mereka mendapatkan kabar dari Ali bahwa kondisi Rasulullah telah pulih. Namun, Sayyid Abbas, paman Nabi, memberitahu Ali bahwa dirinya melihat tanda kewafatan Rasulullah seperti halnya yang terjadi pada wajah-wajah Bani Abdul Muthalib. Dan akhirnya ucapan Sayyid Abbas pun menjadi nyata bahwa Rasulullah telah dipanggil menghadap Rafiqul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkumandangnya kewafatan Rasulullah, kaum muslimin seketika itu juga berbondong-bondong ke kediaman beliau. Sungguh, ini adalah peristiwa yang paling memilukan bagi kaum muslimin atas wafatnya beliau. Para sahabat, keluarga, dan orang-orang lainnya pun menangis akan Rasulullah yang berpisah dari mereka. Umar yang mendengar berita tersebut seakan-akan tidak percaya bahwa dia memberitahu kaum muslimin barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat maka akan dipotong kaki dan tangannya. Di sisi lain, Abu Bakar pergi ke tempat Rasulullah dan memastikan kewafatan beliau. Di sanalah Abu Bakar berlinangan air mata menyaksikan kekasih Allah untuk terakhir kalinya. Abu Bakar akhirnya memberitahu Umar yang sedang meluap-luap di kerumunan kaum muslimin, barang siapa yang memuja Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa beliau telah wafat. Mereka yang memuja Allah tahu bahwa Allah Maha Hidup dan takkan pernah mati. Lantas Abu Bakar pun membacakan surat Al-Imran ayat 144, dan Muhammad adalah seorang Rasul, sungguh telah wafat beberapa Rasul sebelumnya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, engkau akan kembali murtad? Barang siapa yang murtad tidak akan mendatangkan mudarat bahaya bagi Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Seketika itu juga Umar yang mendengar perkataan Abu Bakar pun tertunduk sedih dan berlinangan air mata. Dan ketika sebagai umat Rasulullah adalah umat pilihan, oleh karena itu mari kita meneladani risalah kehidupan kekasih Allah yang tercinta itu dan memperbanyak sholawat bagi beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam kesedihan atas wafatnya Rasulullah, salah satu sahabat memberitahu Umar bahwa kaum Ansor telah berkumpul di suatu tempat di Bani Sa'idah untuk membahas pengganti Rasulullah. Dan atas hal yang sangat urgent tersebut, Umar pun mendatangi Abu Bakar yang sedang mengurus jenazah Rasulullah, yang kemudian diajaklah Abu Bakar ke tempat tersebut. Di sana, Umar dan Abu Bakar mendengarkan perkataan sahabat Ansor yang merasa lebih tinggi kedudukannya. Apalagi sahabat Muhajirin adalah hanya sebagai pendatang. Oleh karena itu, mereka menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasulullah. Abu Bakar kemudian mengingatkan mereka atas penaklukan kota Mekah, di mana para sahabat Ansor telah diberitahu akan nasab keluarga Nabi yang mulia, yaitu Quraisy. Sehingga Abu Bakar pun memutuskan bahwa tidak akan ada pemimpin penerus Nabi kecuali dari kalangan kaum Quraisy. Dan itu terjadi pada Abu Bakar dan juga Umar yang mengangkat tangan sebagai isyarat pada sahabat Ansor untuk memilih salah satu dari mereka. Namun Umar menolak pendapat sahabat Ansor yang menginginkan dua pemimpin. Karena hal itu menurut Umar akan melahirkan pertentangan dan perpecahan. Akhirnya Umar meminta Abu Bakar sebagai khalifah sekaligus penerus Rasulullah, di mana hal tersebut diikuti oleh sahabat Ansor dan berbaiat seketika itu juga.
Setibanya di rumah, di depan anak dan kerabatnya, Umar merasa sangat sedih atas wafatnya Rasulullah. Umar beranggapan bahwa hal ini adalah ujian bagi kaum muslimin dengan ketidakhadiran beliau. Bahkan jika mengalami momen dalam keadaan kritis atau terdesak, bisa jadi apakah hasil dari momen tersebut adalah kemaslahatan bagi umat atau sebaliknya. Di samping itu juga, atas kebijakan Allah, ini semua ditinggalkan agar kaum muslimin saling bermusyawarah yang nantinya akan jadi pedoman. Hudzaifah pun menilai apa yang dikatakan Umar adalah hal yang baik. Tentu hal tersebut didasari dengan berpegangnya pada Al-Quran dan juga Sunnah. Namun di sisi lain, Abdullah mengkhawatirkan akan datangnya sebuah kaum yang bisa saja membenci Allah dan Rasulnya yang bisa menyebabkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Dan Umar pun menilai ucapan Abdullah adalah hal yang lumrah yang terjadi pada setiap kaum. Namun pada akhirnya, semua keputusan ada pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yohanes. Keesokan harinya, para kaum muslimin berkumpul untuk bersaksi atas sahabat pertama Rasulullah, yaitu Abu Bakar, sebagai khalifah atas wafatnya Rasulullah. Umar pun berseru kepada mereka semua untuk berbaiat kepada Abu Bakar, mengingat dirinya adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Tentu hal itu akan sangat berdampak baik pada urusan-urusan kaum muslimin, karena Abu Bakar telah banyak mengetahui risalah yang Rasulullah bawa, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Dan akhirnya mereka pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq sekaligus menjadi saksi khalifah pertama Rasulullah. Atas status baru Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah, dirinya bersyukur kepada Allah dan menyampaikan pada mereka bahwa dirinya juga manusia biasa. Jika dirinya ada dalam kebenaran, maka ikutilah. Namun jika sebaliknya, maka Abu Bakar meminta mereka untuk meluruskannya. Kerendahan dan kejujuran sang khalifah sangat terlihat dalam pidatonya, di mana hal itu membuat kagum para sahabat lainnya. Di sisi lain, Abu Sufyan marah dan tidak terima atas Abu Bakar yang menjadi khalifah, mengingat dirinya terbuat dari tanah dan golongannya adalah kaum Quraisy yang sedikit. Bahkan Abu Sufyan pun akan memeranginya jika saja Ali bin Abu Thalib mengendaki hal itu. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Ali yang sangat cerdas dengan marah mengingatkan Abu Sufyan bahwa Allah telah menciptakan Nabi Adam dari tanah, yang artinya hal itu mewakili semua manusia. Dan adapun soal kepemimpinan setelah Rasulullah, tentu hal itu sudah dipikirkan matang-matang. Ali pun keluar dan bertemu dengan Umar yang menanyakan perihal ketidakhadirannya dalam pembaitan Abu Bakar. Sungguh, Ali sangat terpukul atas wafatnya Rasulullah. Begitu juga istrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang notabene adalah putri tercinta Rasulullah. Namun pada akhirnya, Ali menghampiri Abu Bakar dan berbaiat atas kekhalifahannya. تثريب عليك يا خليفة رسول الله. أمر خليفة رسول الله أن يتم بعثه. Singkat cerita, Bilal dan sahabat lainnya pun berseru pada kaum muslimin agar tidak berselisih dan mematuhi perintah Usamah bin Zaid, komandan perang, dengan mempersiapkan bekal kepada pasukannya untuk berperang melawan Imperium Romawi di negeri Syam. Hal itu sesuai dengan ucapan sang khalifah Abu Bakar atas perintah Rasulullah sebelum wafatnya. Umar pun mengkhawatirkan sang khalifah yang ikut serta dalam peperangan tersebut, mengingat bangsa Arab banyak yang murtad. Namun sang khalifah tetap pada perintah Rasulullah dan tidak akan mengkhianati panji-panji yang ditegakkan beliau. Sebenarnya, banyak para sahabat yang merasa ragu terhadap Usamah dan pasukannya, mengingat dirinya adalah komandan termuda di antara sahabat Nabi. Bahkan, Umar pun meminta sang khalifah Abu Bakar untuk menggantikannya dengan yang lain. Tapi, sang khalifah tetap pada apa yang telah diperintahkan Rasulullah sebelum wafatnya. Di sisi lain, sebagian penduduk Mekah ada yang berkeinginan untuk membelot pasca ketiadaan Rasulullah. Sehingga, Abu Jandal mengutus ayahnya yaitu Suhail untuk membuat mereka kembali pada jalan kebenaran. Di depan pintu Ka'bah atau Multazam, sesuai dengan kemampuannya yaitu sang orator handal, Suhail meyakinkan mereka agar tidak terpengaruh dengan orang-orang munafik yang menganggap agama adalah kekuasaan. Maka sebaik-baiknya orang di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang memenuhi janjinya
dan yang selalu menjaga agamanya. Mendengar hal itu, penduduk Mekah pun kembali pada keteguhan imannya. Atas apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut, Abu Jandal bangga dan memujinya sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah saat masih hidup. Peristiwa itu ternyata juga terdengar oleh Umar, Abdullah dan juga Bilal yang merasa senang terhadap Suhel yang membela Islam dari musibah besar tersebut. Bahkan jika dia berada di hadapannya, Umar akan mencium kepalanya sebagai tanda kehormatan. Ketika mereka sedang mengobrol, datanglah Wahsy yang membuat Bilal terkejut. Wahsy menyatakan bahwa dirinya akan ikut serta berperang di jalan Allah dengan harapan agar dosa-dosanya terhapus. Sontak, Bilal pun merasa sangat bahagia dengan pengakuan temannya itu. Beberapa saat kemudian, sang Khalifah Abu Bakar kedatangan delegasi dari Bani Ghatafan, Asas, Afsin, dan juga yang lainnya. Selepas wafatnya Rasulullah, mereka menolak untuk menunaikan zakat dan sodakoh yang secara tidak langsung menghilangkan kewajiban akan hal tersebut. Sang Khalifah pun memberitahu mereka bahwa bagaimanapun juga Islam akan tetap berjalan dengan hukum-hukumnya. Dan apa yang mereka lakukan adalah sebuah penikaman dan juga pengkhianatan. Bahkan akan ada peperangan jika itu terjadi. Dengan keras, Khalifah Abu Bakar memperingatkannya agar tetap menunaikan kewajiban yaitu zakat dan sodako. Dan dengan keras pula sang Khalifah menyuruh mereka kembali ke tempatnya. لا والذي بعث محمدا بالحق رسول الله لا ينقص منها شيء. Atas ucapan tersebut, para sahabat mencoba untuk memberikan pertimbangan kepada Abu Bakar agar hal itu diperbolehkan mengingat kekhawatiran akan maraknya orang yang sudah murtad. Bahkan Umar juga mendebat Abu Bakar dengan mengatakan, bagaimana mungkin memerangi orang yang telah bersahadat di mana harta kekayaan telah dilindungi kecuali haknya. Sang Khalifah pun menimpali dengan tegas, kecuali haknya yang artinya ada hak atas harta kekayaan mereka yaitu zakat dan sodako. Inilah sang Khalifah Abu Bakar dengan lautan ilmunya yang menjadi estafet Rasulullah. Dan seketika itu juga Umar dan lainnya pun mengerti bahwa ucapan Khalifah Abu Bakar itu adalah kebenaran. لقد أجر الله ونحن معك. فإني رأيت الغدر في وجوه القوم. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib bersama dengan pasukannya yang tanpa sepengetahuan sang Khalifah dan lainnya berada pada posisi siap siaga sekaligus mengintai pergerakan dari pasukan suku Arab yang membangkang. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi. Yang kemudian disusul oleh pasukan muslim lainnya termasuk sang Khalifah dan Umar, di mana kedatangan mereka membuat gentar pasukan musuh dan berhasil mengalahkannya. Setelah peristiwa itu, banyak orang dari Bani Arab kembali melakukan zakat dan juga sodakoh, terutama Adi bin Hatim yang bertemu langsung dengan sang Khalifah dan lainnya. Adi bin Hatim memberitahu bahwa orang-orang telah mendapatkan isu yang tidak benar dan banyak orang yang salah paham yang membuatnya menahan sodakonya. Adapun juga tentang kemurtadan, sebagian mereka telah bertemu dengan Tulaiha dan Musailama yang mengaku nabi, dan atas informasi tersebut, Khalifah Abu Bakar akan menindaklanjuti kedua orang itu. Dengan teratasinya semua konflik ini, Umar pun akhirnya benar-benar mengerti tentang kebijakan sang Khalifah. Beberapa hari kemudian, sang Khalifah pun menyambut kedatangan Usamah bin Zaid yang baru saja tiba dari peperangan. Dan akhirnya mereka semuanya pun berkumpul kembali. Namun sang Khalifah memberitahu mereka untuk membentuk pasukan baru atas kezaliman yang dilakukan oleh Bani Afsin
Zubian dan juga Bakar, kecuali Usama dan pasukannya karena mereka akan menjaga kota Madinah. Dan jika peperangan ini terjadi, sungguh tidak ada peperangan seperti ini di tanah Arab. Para sahabat kemudian berpendapat agar Khalifah Abu Bakar tidak ikut serta dalam peperangan tersebut dan menunjuk yang lain sebagai penggantinya. Tetapi sang Khalifah tetap dalam tekadnya, yaitu ikut serta dalam peperangan. Akhirnya tibalah peperangan tersebut, di mana kedua pasukan saling bersiaga untuk menghadapi satu sama lain. Dan dengan teriakan takbir, pasukan kaum muslimin pun bergerak maju melawan pasukan musuh. Pada peperangan tersebut, pasukan Islam telah mengalahkan mereka, sekumpulan suku-suku Arab yang terdiri dari orang-orang murtad dan juga pemberontak. Namun, sebagian dari mereka pun mendatangi sang Khalifah untuk bertaubat dan ikut bergabung dengannya, dan sang Khalifah pun menerimanya. Kemudian, selanjutnya kita diperlihatkan suasana perkampungan Bani Taklib yang sedang mengadakan adu ketangkasan dalam menjinakkan kuda. Terlihat wanita misterius yang mengamati setiap peserta yang selalu gagal dalam menjinakkan kuda tersebut dan beranggapan bahwa kuda ini adalah setan. Hingga akhirnya masuklah wanita misterius itu ke dalam kandang arena. Lantas, siapakah wanita itu? Semua itu akan dijelaskan di episode yang selanjutnya.